Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Oktavia dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya harap kalian semua baik-baik saja atau berada dalam keadaan sehat. Walaupun dalam hal ini saya kurang yakin, karena pada saat ini terdapat pandemi COVID-19 yang sedang menyerang bangsa kita ini. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini belum juga usai pada saat ini. Jika kita amati, pada bulan lalu, khususnya pada Provinsi Jawa, terdapat lonjakan masyarakat yang terkena COVID-19. Bagaimanakah cara mencegahnya? Kita harus mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi. Pentingnya protokol kesehatan bagi kita adalah kita dapat mencegahnya sebelum kita terkena COVID-19. Sebelum kita tahu apa saja protokol kesehatan yang harus kita lakukan serta apa pentingnya vaksinasi itu sendiri, yuk kita simak apa sih COVID-19 itu sendiri, bagaimanakah gejala yang ditimbulkan, dan ada berapa jenis-jenis yang sudah muncul hingga pada saat ini.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama dengan Dokter Cita Nufrika yang bertugas di salah satu puskesmas di daerah saya. Di sini saya akan bertanya mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19. Dokter, Ya, apa sebenarnya vaksin itu sendiri? vaksin itu adalah usaha kita untuk memasukkan sesuatu yang itu berasal dari tubuh kita, yaitu yang kalau misalkan yang sekarang COVID-19 ini, jadi coronavirusnya itu dimatikan. Jadi dia sudah tidak aktif, sehingga tujuannya adalah untuk memperkenalkan tubuh kita terhadap virus tersebut. Tetapi virus tersebut tidak bisa menginfeksi kita karena sudah mati. Seperti itu intinya ya. Selanjutnya, mengapa kita harus melakukan vaksin COVID-19 ini? Oke, kenapa kok vaksin ini harus dilakukan? Karena tujuannya adalah biar tubuh kita itu sudah kenal terhadap virus tersebut. Jadi kalau misalkan ada virus yang sama yang dia masuk ke dalam tubuh kita tuh sudah siap tentaranya. Jadi setidaknya setelah dilakukan vaksinasi, tujuannya adalah untuk mengurangi angka mortalitas atau kematian dan juga untuk mengurangi komplikasinya. Kenapa kok vaksin kok penting ya? Karena yang pertama itu, kemudian yang kedua adalah kita bertujuan untuk orang-orang yang di sekitar kita itu yang tidak bisa divaksin, jadi biar mereka aman karena kita sudah imunitasnya bagus terhadap virus tersebut, sehingga orang-orang yang tidak bisa divaksin itu tidak akan tertular dari kita. Selanjutnya, di luar sana banyak yang bertanya, Dokter, mengapa vaksinasi ini harus dilakukan 2 kali dan mengapa harus secara bertahap? Oke. Kenapa kok dilakukan 2 kali? Jadi memang uji penelitian itu karena kan memang ini virus yang baru dan memang belum ada sebelumnya. Jadi kita melakukan penelitian dan ternyata di hasil penelitian tersebut bahwa harus dilakukan minimal 2 kali vaksinasi. Kenapa kok seperti itu? Jadi kalau misalkan kita vaksin pertama itu bisa mengurangi angka kesakitannya itu mungkin sekitar 30 sampai 35% saja. Tapi kalau misalkan kita di booster atau divaksin 2 kali dengan jarak yang selalu ternyata 28 hari, itu ternyata bisa meningkat sampai 60 sampai 70%. Jadi seperti itu. Kenapa kok di booster 2 kali? Karena kalau misalkan hanya sekali aja itu cuma bisa proteksi hanya sekitar 30-35%. Di daerah Pamekasan ini, gimana kita bisa melakukan vaksinasi? Apakah semua puskesmas atau instansi kesehatan melakukan vaksinasi tersebut? Oke, ya, jadi semua puskesmas dan fasilitas kesehatan yang ada di Pamekasan ini sepertinya sudah bisa melakukan vaksinasi, termasuk juga di RSUD, termasuk juga di kliniknya polisi, klinik Polri itu ada, kemudian di semua puskesmas juga bisa dilakukan. Juga pemerintah karena percepatan ini juga ada seperti dari Sabtu kemarin itu melakukan vaksinasi massal di area Ancol. Jadinya kalau misalkan teman-teman ini bisa follow di Instagramnya Pemkab Pamekasan, boleh di situ juga ditahu kok di mana aja yang bisa melakukan vaksinasi seperti itu ya. Selain itu banyak juga masyarakat yang bertanya nih, Dokter, apakah vaksin yang kita lakukan ini aman? Kadang kan orang suka takut mau vaksin karena di berita hoax dari luar. Sebenarnya vaksin, jadi gini, secara logika kalau misalkan vaksin ini berbahaya, tidak akan pemerintah kita itu melakukan kegiatan yang sebegitu masalahnya seperti ini, dan ini membutuhkan biaya yang sangat banyak. Jadi kan nggak mungkin pemerintah kita itu memberikan sesuatu yang berbahaya untuk kita. Ya.
Jadinya menurut saya ya nggak ada ruginya kita melakukan vaksinasi kan. Juga kalau misalkan ternyata ini berbahaya, orang pertama kali yang dilakukan suntikan vaksin ini adalah tenaga kesehatan. Kalau misalkan berbahaya, pasti otomatis tenaga kesehatan kita sudah tumbang semua. Jadi buktinya sampai sekarang ya kita alhamdulillah sehat-sehat aja, ya meskipun memang ada beberapa yang tetap sakit ya, karena namanya vaksin ya hanya untuk mengurangi angka kesakitannya aja dari komplikasi ini. Jadi bukan berarti setelah kita divaksin kita abai terhadap protokol kesehatan ya. Jadi tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak seperti itu. Karena memang vaksin pun kita tidak menjamin untuk 100% bahwa kita akan bebas dari COVID. Itu ya. Selanjutnya bagaimana tata cara melakukan vaksin itu sendiri? Maksudnya ini untuk misalkan ada orang yang mau vaksin seperti itu. Iya. Oke. Jadi pertama langsung datang ke fasilitas kesehatan aja yang terdekat, boleh misalkan di dekat rumahnya boleh, pokoknya ke puskesmas atau misalnya rumah sakit boleh, silakan. Nanti asalkan bisa sampai minimal 9 orang, 9 sampai 10 orang. Jadi misalkan sudah 9 atau 10 orang itu nanti bisa kita lakukan vaksinasi. Tinggal bawa KTP atau kakak. Udah itu aja sih, sebagai salah satu yang lain. Dan ini gratis ya. Jadi soalnya ada orang-orang tuh masih nanya kesini tuh dokter bayar berapa untuk vaksin, nggak ada. Jadi gratis. Jadi ini program pemerintah. Jadi siapapun yang mau vaksin silakan. Kalau misalkan orang yang di daerah terbentrang perlu silakan masuk ke puskesmas. Kalau misalkan ternyata masih kurang dari 9, biasanya kita minta nomor HP-nya. Jadi kalau misalkan nanti sudah terdata sudah 9 atau 10 orang, biasanya kita lakukan vaksinasi. Mungkin ada kata-kata untuk mengajak masyarakat agar tidak takut untuk vaksinasi, dokter? Oke. Jadi pesan saya adalah sayangi diri kita, sayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau misalkan kita sayang sama keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita, lakukan vaksin. Karena vaksin itu memang benar tidak 100% menjaga kita bahwa kita tidak akan terinfeksi COVID. Tetapi di penelitian itu dibuktikan bahwa setelah dilakukan vaksinasi itu meskipun terkena pun itu kerusakan parunya itu tidak separah kalau misalkan tidak dilakukan vaksinasi. Jadi kita melakukan vaksinasi ini tujuannya adalah untuk menjaga diri kita, menjaga orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang tidak bisa dilakukan vaksin. Jadi kalau misalkan kita tidak mau divaksin kan berarti kita jadi terhadap orang-orang di sekitar kita, seperti itu ya, asalnya seperti itu. Jadi ayo teman-teman semuanya, terutama yang ada di wilayah kerja dan benar, silakan dilakukan vaksinasi, boleh monggo kapan saja, hari apa saja, asalkan sudah mencapai 5, 9 atau 10 orang dan kerusakannya, insya Allah kita lakukan vaksinasi. Gitu ya. Terima kasih untuk waktunya, dokter. Oke, sama-sama. Sekian wawancara dari saya bersama Dokter Cita Nurtika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.